Nama saya Rizka Renata Nadia Taek. Umur saya 11 tahun, asal sekolah SDI Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dan jajarannya. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para dewan guru sekalian, serta rekan-rekan generasi muda penerus bangsa yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih diberi kesehatan di masa pandemi ini. Seperti ungkapan yang diberikan oleh Sukrat, jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka akan aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 serta Hari Ulang Tahun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman ini dapat menjadi integrating force yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, ras, etnik, agama, dan antar nilai-nilai hidup. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Hal ini dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita inginkan bersama. Maka untuk menghindari disharmoni tersebut, perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau sikap beragama yang terbuka yang disebut sebagai sikap moderasi beragama. Lalu, apa sebenarnya arti dari moderasi beragama itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi memiliki arti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Dalam kamus yang sama dijelaskan, moderat adalah orang yang selalu menghindarkan perilaku dan pengungkapan yang ekstrim atau berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai, moderasi dengan kata yang lebih sederhana, yaitu tidak memihak kepada siapapun, bersikap adil kepada semua pihak. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya, keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara
sifat boros, dan sifat kikir. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Lalu, apa artinya moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Contohnya, seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Ini semua tidak bisa dibenarkan karena bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya dan tidak perlu menggadaikan keyakinannya sendiri. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Ini adalah tugas kita untuk menempatkan diri sebagai orang moderat di antara dua kutub ekstrim. Lalu, apa yang dilakukan? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara dua kutub ekstrim. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia dan akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yaitu memanusiakan manusia. Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki sikap pengetahuan agama yang baik dan memadai. Pendek kata, untuk menjadi moderat, seseorang perlu berilmu, mampu mengendalikan emosi, berakhlak baik, pemaaf, menjadi teladan, dan sanggup berempati dan berbudi. Dengan begitu, seseorang yang moderat dalam beragama akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah, dan selalu mempertimbangkan baik buruknya suatu pilihan. Sehingga moderasi beragama dapat diwujudkan. Akhir kata, mari saya ingin mengajak kita semua, generasi muda penerus bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Belu, lembaga-lembaga maupun negara, untuk terlibat menggaungkan dan mewujud nyatakan moderasi beragama demi menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipikul bersama-sama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktikkan moderasi beragama. Bunga di taman aroma melati, aromanya sungguh harum sekali. Pidato moderasi saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.